Tebu adalah tanaman yang tumbuh dengan batang tinggi dan kuat, serta berdaun panjang. Tanaman ini terkenal karena sari makanannya yang kaya akan gula, yang diekstraksi dan digunakan untuk berbagai tujuan, terutama pada produksi gula. Tebu masuk ke Indonesia pada abad ke-16. Tebu pertama ditemukan di Papua Nugini. Sekarang tebu banyak diproduksi di Indonesia. Tebu tumbuh subur di berbagai daerah, terutama di wilayah Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Tanaman tebu menjadi bagian penting dalam industri gula yang berkembang sangat pesat. Menurut data Badan Pusat Statistik Nasional 5 tahun terakhir, diketahui jumlah luas produksi dan produktivitas tebu di Indonesia sebagai berikut. Pada tahun 2018, luas area produksi di Indonesia adalah 429.959 hektar dengan hasil produksi 2.170.948 ton. Pada 2019, luas area produksi di Indonesia menurun sebanyak 7.781 hektar menjadi 422.178 hektar dengan hasil produksi mengangkat sebanyak 56.098 ton menjadi 2.227.046 ton. Pada tahun 2020, luas area produksi di Indonesia meningkat sebesar 21.142 hektar menjadi 443.320 hektar dengan hasil produksi yang menurun sebanyak 96.327 ton menjadi 2.130.719 ton. Tahun 2021, luas area produksi di Indonesia meningkat sebesar 3.753 hektar menjadi 447.073 hektar dengan hasil produksi yang juga meningkat sebanyak 287.807 ton menjadi 2.418.589 ton. Sedangkan pada tahun 2022, luas area produksi di Indonesia menurun sebesar 14.517 hektar menjadi 432.556 hektar dengan hasil produksi yang menurun sebanyak 73.191 ton menjadi 2.345.398 ton. Naik turunnya produksi bukan hanya dipengaruhi oleh luas lahan, tapi juga dipengaruhi oleh iklim, serangan hama, dan lain-lain. Luas area dan produksi tebu tersebut diperoleh dari 54,36% perkebunan rakyat, 16,4% perkebunan besar negara, dan 29,60% perkebunan swasta. Selanjutnya, tebu yang dipanen tersebut biasanya akan diolah menjadi gula. Berikut adalah data produksi dan konsumsi gula di Indonesia selama 5 tahun terakhir menurut Badan Pusat Statistik Nasional. Pada tahun 2018, produksi gula sebanyak 2,8 juta ton dengan konsumsi sebanyak 5,1 juta ton. Itu berarti selisih produksi dan konsumsi gula sebanyak 2,3 juta ton. Pada tahun 2019, produksi gula sebanyak 2,22 dengan jumlah konsumsi sebanyak 6,9 juta ton, berarti selisih produksi dan konsumsi gula sebanyak 4,68 juta ton. Selanjutnya pada tahun 2020, produksi gula sebanyak 2,13 dengan jumlah konsumsi sebanyak 7,4 juta ton, berarti selisih produksi dan konsumsi gula sebanyak 5,27 juta ton. Tahun 2021, produksi gula sebanyak 2,35 dengan jumlah konsumsi sebanyak 5,3 juta ton, berarti selisih produksi dan konsumsi gula sebanyak 2,95 juta ton. Sedangkan pada tahun 2022, produksi gula sebanyak 2,4 dengan jumlah konsumsi sebanyak 6,48 juta ton, berarti selisih produksi dan konsumsi gula sebanyak 4,8 juta ton.
Gula adalah salah satu jenis karbohidrat yang merupakan sumber energi penting bagi tubuh. Tubuh memecah gula menjadi glukosa yang kemudian digunakan oleh sel-sel sebagai bahan bakar utama untuk berbagai aktivitas dan fungsi tubuh. Namun penting untuk memahami bahwa meskipun tubuh membutuhkan gula, konsumsi yang berlebihan dapat memiliki dampak negatif pada kesehatan. Terdapat dua jenis gula, yaitu gula alami dan gula buatan. Gula yang dihasilkan dari tebu disebut gula tebu atau gula kelapa tebu. Proses pembuatan gula melibatkan ekstraksi sari atau cairan manis dari batang kayu tebu yang kemudian diolah menjadi serangkaian tahap untuk menghasilkan gula. Gula yang dihasilkan dari tebu memiliki berbagai jenis dan kualitas, termasuk gula merah, gula kelapa, gula tebu rafinasi, dan gula putih. Setiap jenis memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda-beda dalam masakan, pembuatan minuman, dan industri makanan. Secara umum, produksi gula melalui langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama, pemotongan tebu. Batang tebu yang telah dipanen dan telah didistribusikan ke tempat produksi kemudian dipotong dan dihancurkan untuk mengeluarkan cairan manis yang disebut sari tebu. Langkah kedua, ekstraksi cairan manis. Sari tebu diekstraksi menggunakan mesin tebu atau mesin penggilingan. Cairan ini mengandung gula, air, dan berbagai komponen lainnya. Langkah ketiga, pemurnian cairan. Cairan yang diperoleh kemudian diproses untuk memisahkan gula dan komponen lainnya. Proses ini melibatkan pemanasan, pengendapan, dan penyaringan. Langkah keempat, kristalisasi. Setelah pemurnian cairan tersebut akan dikristalkan dengan cara mengurangi kandungan airnya. Cara ini dilakukan dengan memanaskan cairan dalam bejana hingga air menguap dan meninggalkan kristal gula. Langkah kelima, pemisahan kristal gula. Setelah kristalisasi, kristal gula dipisahkan dari larutan yang tersisa. Hal ini dapat dilakukan dengan mengeringkan gula dan menggilingnya menjadi butiran gula yang halus. Langkah keenam, pemutihan. Beberapa produsen gula mungkin melakukan tahap pemutihan untuk menghasilkan gula putih yang lebih bersih. Ini melibatkan pengolahan lebih lanjut dengan karbon aktif atau proses kimia lainnya. Langkah 7, pengemasan. Gula yang telah dihasilkan dikemas dalam berbagai kemasan siap jual seperti kantong plastik, kemasan karton, atau kantong gula berukuran besar untuk penggunaan komersial. Berikut adalah data produksi dan konsumsi gula di Indonesia selama 5 tahun terakhir menurut Badan Pusat Statistik Nasional. Pada tahun 2018, produksi gula sebanyak 2,8 juta ton dengan konsumsi sebanyak 5,1 juta ton. Itu berarti selisih produksi dan konsumsi gula sebanyak 2,3 juta ton. Pada tahun 2019, produksi gula sebanyak 2,22 dengan jumlah konsumsi sebanyak 6,9 juta ton, berarti selisih produksi dan konsumsi gula sebanyak 4,68 juta ton. Selanjutnya pada tahun 2020 produksi gula sebanyak 2,13 dengan jumlah konsumsi sebanyak 7,4 juta ton, berarti selisih produksi dan konsumsi gula sebanyak 5,27 juta ton. Tahun 2021 produksi gula sebanyak 2,35 dengan jumlah konsumsi sebanyak 5,3 juta ton, berarti selisih produksi dan konsumsi gula sebanyak 2,95 juta ton. Sedangkan pada tahun 2022 produksi gula sebanyak 2,4 dengan jumlah konsumsi sebanyak 6,48 juta ton, berarti selisih produksi dan konsumsi gula sebanyak 4,8 juta ton. Tersebut menggambarkan bahwa data garis konsumsi dan produksi memiliki selisih yang cukup signifikan dengan jumlah konsumsi lebih banyak dibandingkan dengan produksinya. Produksi gula berada di angka 2-3 juta ton per tahun, sedangkan konsumsinya berada di angka 5-7 ton per tahun. Data konsumsi selama 1 tahun terakhir menunjukkan kenaikan. Hal itu disebabkan oleh banyaknya jenis makanan yang sedang tren dengan rasa yang sangat kuat. Konsumsi yang besar menyebabkan negara harus mengimpor gula dari luar negeri. Selain menekankan dengan memperbanyak produksi untuk memenuhi permintaan terhadap gula, hal lain yang bisa dilakukan adalah mengurangi jumlah konsumsi gula.
Kita tahu bahwa konsumsi gula yang berlebih tidak baik bagi tubuh. Dalam dunia kesehatan, konsumsi gula berlebih dapat menyebabkan diabetes, kerusakan gigi, penurunan fungsi hati, gagal jantung, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita harus menakar dan menimbang sendiri konsumsi gula harian kita agar tubuh tetap sehat. Kandungan gula dalam makanan yang kita temui sehari-hari bisa bervariasi tergantung pada jenis makanan dan minuman yang kita konsumsi. Berikut adalah beberapa contoh kandungan gula dalam beberapa makanan dan minuman. Coklat mengandung 7 sendok teh atau 30 gram kandungan gula. Selanjutnya ada es krim mengandung 4 sendok teh atau 20 gram kandungan gula. Kemudian minuman soda 9 sendok teh atau 45 gram kandungan gula. Roti tawar mengandung gula 0,5 sendok teh atau 2,5 gram. Dan ada buah-buahan segar. Buah-buahan mengandung gula alami yaitu fruktosa. Sebagai contoh, apel memiliki sekitar 15 gram gula, sedangkan stroberi memiliki sekitar 7 gram gula per cangkir. Berikut adalah beberapa pedoman umum terkait konsumsi gula harian. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO merekomendasikan bahwa konsumsi gula tambahan tidak boleh melebihi 10% dari total asupan kalori harian. Lebih baik jika konsumsi gula tambahan dibatasi hanya 5% dari total asupan kalori. Ini berarti pada diet 2000 kalori per hari, konsumsi gula tambahan tidak boleh melebihi 50 gram dalam sehari. Selanjutnya, panduan diet Amerika Serikat atau Dietary Guidelines for Americans. Panduan ini merekomendasikan bahwa konsumsi gula tambahan sebaiknya dibatasi hingga 10% dari total asupan kalori harian. Terakhir, panduan makanan Inggris Eat Well Good. Panduan ini menyarankan agar gula tambahan hanya menyumbang 5% dari total asupan energi harian. Penting untuk diingat bahwa ketika kita berbicara tentang batas konsumsi gula, ini umumnya merujuk pada gula tambahan seperti gula meja, sirup, dan gula yang ditambahkan pada makanan olahan. Gula alami yang terkandung dalam buah-buahan dan juga susu perlu diperhitungkan dalam total konsumsi gula harian. Tetapi karena buah-buahan dan susu juga menyediakan nutrisi penting, konsumsi mereka dalam jumlah yang sesuai masih dianggap sehat. Dengan mengatur konsumsi gula dapat menjaga tubuh, utamanya fungsi hati agar tetap sehat. Jangan cuma hati orang aja yang dijaga. Cuaks. Sekian pemaparan dari konten sosial media analis KSI FEUNS edisi bulan Agustus. Bersama KSI, tunjukkan kita punya aksi. Terima kasih telah menyaksikan dan semoga bermanfaat. See you di konten-konten selanjutnya.